Salam pemirsa HCP Indonesia semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Bates Menemukan Reformasi Terbaik. Ayat intinya terambil dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bates pertama kali mendengarkan ajaran tentang kedatangan Kristus yang segera melalui seorang pendeta setempat. Namun gagasan itu tidak berkembang pesat dalam benaknya hingga tahun 1839. Pada musim gugur tahun itu, ia mendengar tentang khotbah William Miller bahwa Kristus akan datang sekitar tahun 1843. Ketika Bates menolak gagasan tersebut, seorang mengatakan kepadanya bahwa Miller menggunakan banyak ayat Alkitab untuk membuktikan pendapatnya. Tak lama kemudian, Bates menghadiri serangkaian pertemuan Advent dan sangat terkejut mengetahui bahwa ada orang yang dapat menunjukkan sesuatu tentang waktu kedatangan Juru Selamat untuk kedua kalinya. Dalam perjalanan pulang dari ceramah pertama, ia menyatakan kepada istrinya, itulah kebenaran. Baik, pelajaran yang kita lihat di sini bahwa dengan pelajaran ini Bates dapat menerima bahwa dia benar-benar untuk kenal akan kebenaran, sehingga dia mengambil pelajaran ini sebagai di mana dia harus dibentuk menjadi orang yang benar. Dikatakan di sini bahwa pada tahun 1839 ini dia sudah pernah mendengarkan ajaran tentang kedatangan Kristus melalui pendeta setempatnya, tetapi gagasan itu tidak berkembang sehingga dia tidak mendengarkan akan hal tersebut lagi. Tetapi pada musim gugur tahun itu pun dia kembali mendengarkan tentang khotbah William Miller tentang Kristus akan datang pada tahun 1843 ini. Sehingga pada saat dia mendengarkan itu, dia sempat menolak akan gagasan tersebut. Dia memilih untuk tidak mendengarkan itu, tetapi ada yang mengatakan kepadanya bahwa khotbah yang disampaikan oleh Miller ini menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membuktikan pendapatnya. Jadi dia mencoba untuk pergi menghadiri akan serangkaian pertemuan tersebut. Sehingga pada saat dia ada di sana, dia sangat terkejut tentang apa yang terjadi. Miller menunjukkan sesuatu tentang kedatangan Juru Selamat untuk kedua kalinya. Pada saat diberitahukan itu, dia sangat terkejut kenapa orang ini bisa untuk melakukannya. Kita lihat di sini bahwa banyak sekali orang-orang yang mau untuk kita kenal akan kebenaran Tuhan. Tetapi seringkali ada satu titik di mana orang itu memiliki keinginan yang mau untuk merubah segala sesuatu menjadi hal yang salah. Kita lihat di sini bahwa Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kedatangannya tidak seorang pun mengetahui. Tetapi dari Miller ini kita dapat belajar bahwa dia menunjukkan untuk meyakinkan orang untuk menerima pelajarannya, meskipun pelajarannya ini menjadi satu kekecewaan besar, tetapi ada orang yang mau untuk terus berada dalam kebenaran. Di mana kita lihat di sini bahwa orang yang sering kecewa untuk mengetahui akan kebenaran adalah orang yang mampu untuk bertahan, mampu untuk terus belajar. Tetapi ada halnya di mana kekecewaan itu seringkali membuat orang untuk tidak mau untuk bertumbuh, tidak mau untuk belajar lagi tentang kebenaran. Kita lihat di sini bahwa Bates ini dia memiliki satu iman yang sangat kuat. Pada saat dia mendengarkan akan pelajaran ini, dia mengatakan bahwa itulah kebenaran atau itulah kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan. Meskipun kita lihat ini adalah contoh di mana dia mengambil apa yang didefinisikan oleh Miller tersebut, tetapi dengan ini dia dapat belajar untuk menerima akan kebenaran tersebut. Langkah selanjutnya adalah membaca buku karangan Miller yang berjudul Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the years 1843. Bates menerima ajaran Miller dengan sepenuh hati, sehingga dialah orang pertama sebagai penganut ajaran Miller akan kedatangan kedua yang kemudian menjadi penganut gereja Masehi Advent hari ke-7 ya. Kalau kita lihat di sini, pada saat dia mendengar pertama dari berita tersebut, dia tidak mendengar semuanya. Tetapi pada saat musim gugur dia mendengarkan kembali dan dia menolak akan ajaran tersebut. Tetapi pada saat dia sudah datang untuk menghadiri akan pertemuan itu, dia kembali percaya akan apa yang diajarkan oleh Miller ini. Dia katakan bahwa itulah kebenaran, sehingga langkah selanjutnya ini dia membaca buku karangan Miller ini yang Evidence from Scripture and History of Second Coming of Christ ini. Dia dapat belajar bahwa dengan ini dia dapat menerima bahwa ajaran ini adalah ajaran yang pantas untuk dia kenal. Sehingga dengan itu dia menganut ajaran Miller
akan kedatangan kedua ini kemudian menjadi penganut gereja Masehi Advent hari ke-7. Banyak dari kita yang dapat belajar di sini bahwa seringkali kita mendengarkan akan pegabaran Tuhan, kita yang belum mengerti pasti kita akan memiliki rasa penolakan. Tetapi pada saat kita sudah mengerti, maka kita sendiri pun yang menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi penganut ajaran tersebut untuk menjadi pengikut Tuhan. Jadi dengan ini kita dapat melihat bahwa awalnya dia menolak, tetapi dengan dia melihat bahwa ini adalah kebenaran, dia kembali menerima kebenaran itu menjadi imannya dia di dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Miller segera mendominasi kehidupan Bates, yang pada akhirnya menyita waktu yang sebelumnya ia curahkan untuk reformasi sosial. Pada saat itu, beberapa teman menanyakannya mengapa ia tidak lagi menghadiri pertemuan-pertemuan sosial anti alkohol dan anti perbudakan. Jawabannya adalah, katanya kepada mereka, bahwa dengan memeluk doktrin kedatangan juru selamat yang kedua, saya menemukan cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa tersebut dan membantu orang lain bersiap juga. Dan bagi semua orang yang memeluk doktrin ini akan dan harus menjadi pendukung anti alkohol dan anti perbudakan. Baik, pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa Bates ini biasa berkumpul dengan orang-orang yang atau memiliki satu pertemuan sosial anti alkohol dan anti perbudakan. Tetapi pada saat dia sudah menganut akan ajaran Miller ini, dia percaya bahwa ajaran inilah yang harus mendominasi akan kehidupannya. Sehingga dia menyita waktu yang sebelumnya ia curahkan kepada reformasi sosial. Sehingga dikatakan bahwa jawaban saya adalah, katanya kepada mereka, bahwa aku memeluk doktrin kedatangan juru selamat yang kedua. Saya menemukan cukup banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi peristiwa tersebut. Jadi dengan dia belajar kebenaran, dia memiliki satu misi bahwa dia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi akan peristiwa tersebut. Pada saat kita diberikan pelajaran ini, kita pun harus mengalami hal yang sama. Pada saat kita mendengarkan akan kebenaran itu, kita harus bisa untuk bersiap akan diri kita masing-masing untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi. Kita tahu itu peristiwa itu akan terjadi dalam waktu dekat, waktu yang lama kita tidak tahu, tetapi marilah kita persiapkan akan diri kita seperti yang Bates lakukan ini. Dia katakan bahwa kehidupan ini dia harus persiapkan dengan matang supaya peristiwa itu terjadi, dia bisa untuk selamat. Dan juga di sini dia berkatakan bahwa dia harus bisa untuk membantu orang lain bersiap atau mengabarkan doktrin itu untuk orang lain mengenalnya, dan juga bahwa semua orang yang memeluk doktrin tersebut harus menjadi pendukung anti alkohol dan anti perbudakan, atau dengan mempelajari doktrin tersebut harus bisa menjadi terang di dalam pertemuan sosial itu. Jadi kita lihat di sini bahwa pelajarannya sangat menarik, bagaimana mengingatkan kepada kita bahwa Bates dia memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mau untuk kenal akan kebenaran itu. Sehingga dengan itu dia mau untuk memperbaiki dirinya untuk bisa membantu orang lain pun mengenal akan kebenaran tersebut. Kita sebagai pengikut Tuhan, kita diajarkan bahwa kita harus bisa menjadi terang untuk orang-orang di sekeliling kita, untuk orang-orang yang mau untuk kenal akan kebenaran. Kita tidak boleh menjatuhkan, tetapi marilah kita menolong orang yang mau untuk kenal akan kebenaran itu. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu akan dilihat oleh orang, tetapi dengan apa yang kita lakukan, marilah kita menjadi contoh untuk orang dapat melihatnya. Bates melanjutkan dengan memberitahu teman-temannya bahwa jauh lebih banyak yang dicapai dengan bekerja pada sumber masalah tersebut. Bagaimanapun kejahatan yang ingin diberantas oleh berbagai perkumpulan reformasi adalah hasil dari keadaan manusia yang berdosa. Sehingga kedatangan Kristus kembali akan menghasilkan pemusnahan total dan segera atas semua kejahatan. Dengan demikian, ajaran Miller menjadi reformasi utama bagi Bates. Ia telah menyimpulkan bahwa manusia yang jahat tidak dapat mereformasi kejahatan. Kedatangan Kristus akan menjadi satu-satunya solusi yang nyata dan permanen. Baik, sangat memiliki prinsip yang kuat ya Bates ini. Dikatakan bahwa dia memberitahukan kepada temannya jauh lebih banyak yang dicapai dengan bekerja pada sumbernya atau bekerja dengan Tuhan. Dikatakan di sini bahwa manusia tidak bisa untuk memberantas akan kejahatan karena manusia itu masih memiliki kejahatan atau manusia yang masih berdosa, sehingga kita tidak bisa untuk mereformasi akan kejahatan. Yang kita bisa lakukan adalah kita percaya kepada Tuhan bahwa dengan kedatangan Kristus kembali akan menghasilkan pemusnahan total atau reformasi atas
semua kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi kita lihat bahwa dengan Tuhan sajalah yang akan kita lihat satu-satunya solusi yang nyata dan permanen. Tidak ada yang dapat memberikan kita solusi itu kecuali kita datang percaya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Dia. Maka solusi itu kita akan dapatkan, semuanya akan menjadi hal yang permanen di dalam kehidupan kita. Sejak awal Bates menjadi pemimpin penting dalam ajaran Miller, menjadi salah satu dari 16 orang yang mengadakan sesi General Conference pertama pada tahun 1840 dan memimpin sesi yang sama pada bulan Mei 1842. Tanggung jawab tersebut yang menempatkannya dalam posisi di mana akhirnya ia dapat menginisiasi kebangkitan Adventisme hari Sabat pada akhir 1840-an. Tuhan mengarahkan kehidupan Bates selangkah demi selangkah dan Dia melakukan hal yang sama untuk Anda dan saya. Tugas kita bukanlah mendahului tetapi mengikuti pemimpin dari hari ke hari. Baik, di akhir pelajaran kita mengingatkan kepada kita bahwa cerita Bates ini sangat membuat kita untuk kita belajar bahwa Tuhan mengarahkan kehidupan Bates selangkah demi selangkah untuk dapat memberitahukan kebenaran itu kepada kita. Jadi kita tidak boleh melakukan hal itu untuk diri kita sendiri saja, tetapi marilah kita lakukan itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan juga tugas ini bukan untuk kita mendahului, tetapi kita harus mengikuti pemimpin yang sudah memberikan kita pelajaran hari lepas hari. Sebab itu marilah kita percaya kepada Tuhan. Dengan kebenarannya kita dapat mengerti apa maksud dari tujuan kehidupan kita. Dari kebenaran kita dapat belajar bahwa reformasi inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki perubahan seperti yang Bates lakukan. Pada saat dia menolak, Tuhan masih memberikan Roh Kudus-Nya untuk dia kembali berubah. Tuhan pun akan melakukan hal yang sama kepada kehidupan kita sehari-hari pada saat Dia memberikan panggilan kepada kita. Jangan kita terus menolak, tapi marilah kita berubah untuk belajar bagaimana kita harus memilih bahwa inilah kebenaran yang Tuhan sedang berikan kepada saya untuk saya hidupkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.